Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMA Pusri Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Pusri Palembang, yang terhormat seluruh Dewan Guru dan seluruh staf karyawan yang berada di lingkungan SMA Pusri Palembang, dan seluruh anak-anakku SMA Pusri yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkahnya lah pada saat ini, pada hari ini kita masih diberikan keberkahan, kenikmatan, rizki, dan kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti, menjalankan kegiatan rohis seperti biasanya. Walaupun kegiatan rohis ini dalam keadaan online atau dalam keadaan daring. Ibu harap kalian masih tetap semangat mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkahnya lah, karena nikmatnya lah, kita dibawa dari zaman jahiliyah kemudian dibawa ke zaman yang terang benderang saat ini. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan majelis kali ini, rohis kali ini adalah anak-anak kelas 12 IPS 1. Adapun yang akan mereka sajikan dalam majelis taklim kali ini, pertama adalah kata sambutan dari ketua kelas kita, dan ketua kelas 12 IPS 1, yaitu Ananda kami Zulhas. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rafli Huwaidi. Kemudian ceramah singkat atau kultum oleh Andi Salsabila Putri. Kemudian ada nasyid 12 IPS 1 diwakilkan oleh Irzi Pradana, dan ditutup oleh doa oleh anak kami yaitu bernama Rizky Pratama. Itulah yang akan disajikan oleh anak-anak 12 IPS 1. Semoga berkenan di hati, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah SMA Pusri Palembang, yang terhormat guru-guru beserta staf tata usaha di SMA Pusri Palembang. Saya sebagai perwakilan kelas 12 IPS 1 akan menyampaikan sedikit kata sambutan untuk memulai majelis taklim ini. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita. Walaupun di masa pandemi ini, kita harus produktif untuk melakukan kegiatan majelis taklim ini yang dilakukan setiap hari Jumat, walaupun kita melakukannya di rumah. Adapun kegiatannya dalam acara ini, yang pertama pembacaan Al-Quran, selanjutnya tausiah, setelah itu nasyid, dan terakhir penutup yaitu doa. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 IPS 1 akan membacakan surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana fakuntum ala safa hufratim minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sadiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha di SMA Pusri Palembang, dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun ceramah yang akan saya bawakan pada pagi hari ini bertema tentang perjuangan. Perjuangan yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu perjuangan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan dakwahnya dan juga menyebarkan agama Islam. Saya akan menceritakan sedikit sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memulai dakwahnya secara rahasia atau secara diam-diam selama 3 tahun. Sebagaimana kita ketahui, kota Mekah merupakan pusat agama Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala, serta patung-patung yang disakralkan oleh seluruh bangsa Arab, yang mana berhala dan juga patung-patung adalah yang disembah atau kepercayaan masyarakat Arab pada masa itu. Untuk mencapai sasaran, yaitu melakukan perubahan di kota Mekah, jauh lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh dari dirinya. Karenanya, berdakwah membutuhkan tekad yang baja, yang tak mudah tergoyahkan oleh beruntunnya musibah dan juga bencana yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, memulai dakwah secara rahasia merupakan suatu hal yang bijaksana dalam menghadapi hal itu, agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan sesuatu yang bisa memancing emosi mereka. Merupakan hal yang wajar bila yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam atau menawarkan Islam kepada keluarga dekatnya atau yang memiliki hubungan dekat dengannya, seperti keluarganya dan juga sahabat karibnya. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak sedikit pun disusupi oleh kebimbangan terhadap keagungan Rasulullah, kebesaran jiwa beliau, dan juga serta kebenaran yang dibawa olehnya. Mereka pun merespon dakwah Rasulullah dengan baik. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqun al-walun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di barisan depan adalah istri Nabi, lalu disusul mantan budak Rasulullah, lalu sepupu beliau, dan juga serta sahabat karibnya. Mereka semua memeluk Islam di hari pertama dakwah. Lalu setelah melakukan dakwah secara rahasia, barulah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan dari kota ke kota bersama dengan para sahabatnya. Tidak mudah dilalui oleh Rasulullah dalam menyebarkan agama secara terang-terangan ini. Banyak musibah, banyak rintangan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rintangan yang tidak mudah untuk dilaluinya. Beberapa banyak rintangan yang dialami oleh Rasulullah dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan tauhid. Kaum musyrikin berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, ia menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan Rasulullah. Begitu banyak orang yang menghina, mengejek, dan menertawakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencoreng ajaran-ajaran beliau dan menyebarkan syubhat-syubhat atau iklan-iklan palsu dan tuduhan-tuduhan rendah terhadap ajaran dan kepribadian Nabi, sehingga orang-orang awam tidak memiliki peluang untuk merenungkan dakwah beliau. Di sini Rasulullah difitnah oleh orang-orang yang tidak setuju dalam dakwah Rasulullah. Setelah itu, yang ketiga, menentang Al-Quran dengan mengatakan isinya adalah dongeng orang-orang terdahulu dan menyibukkan manusia dengannya. Lalu yang keempat, melakukan negosiasi. Negosiasi ini dilakukan oleh kaum musyrikin dan juga Nabi Muhammad. Mereka berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan jahiliyah di persimpangan jalan. Caranya adalah orang-orang musyrikin akan meninggalkan sebagian dari mereka, dan Nabi pun diminta untuk meninggalkan sebagian agama beliau. Inilah rintangan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Tidak banyak yang saya sampaikan. Masih banyak lagi perjuangan yang tak ternilai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Saya mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasad, wa ziyaratan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.